daerah di sini? Oh bukan, saya petugas operator komputer. Maaf Pak, kalau saya mau urus notaris gimana ya Pak? Oh tunggu, bentar, saya telepon orang dulu ya. Halo? Ini ada yang mau ngurus notaris. Gimana? Lagi sibuk? Yaudah. Jadi gini Ibu, bentar Ibu ke ruangan aja. Langsung ke ruangannya nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa, ntar belok kiri, Iya. terus naik. Di sebelah kiri ada ruangannya notaris. Ruang notaris itu. Ya. Oh gitu, boleh Pak. Makasih ya Pak. Udah siang nih, gue dulu nih. Mau kemana mas? Mau ke kantor Kementerian Hukum dan HAM. Ngapain? Mau ngurusin izin penelitian buat skripsian gue. Hah? Emangnya masih ke kantornya? Belum ada online-nya? Oh, kantor pemerintahan mana ada yang online? Serba manual lah pokoknya. Iya, saya untuk mengetahui proses izin tinggal saya harus ke Kanwil dan kantor imigrasi. Astaga, merepotkan sekali ya. Kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin menjadi kunci bagi reformasi birokrasi kita. Pencanangan zona integritas adalah salah satu upaya untuk menjaga Kementerian Hukum dan HAM dari segala bentuk penyimpangan dan korupsi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Banten sedang membangun zona integritas. Kami bertekad, berkomitmen melayani masyarakat Banten dengan sepenuh hati, tanpa korupsi, tanpa pungli, tanpa diskriminasi, dan tanpa gratifikasi. Provinsi Banten terdiri dari 8 kabupaten dan kota dengan jumlah penduduk sebanyak 11,90 juta jiwa. Dan disinilah kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten berdiri, yang merupakan instansi vertikal dengan menjalankan tugas dan fungsi pelayanan hukum dan hak asasi manusia bagi masyarakat Banten. Kami juga menjalankan peran pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap 16 satuan kerja pemasyarakatan dan 3 satuan kerja keimigrasian di wilayah Banten dalam memberikan pelayanan hukum dan hak asasi manusia. Kami berkomitmen untuk melayani masyarakat Banten dengan sepenuh hati, tanpa korupsi, tanpa pungli, tanpa diskriminasi, dan tanpa gratifikasi. Dengan komitmen pimpinan yang kuat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten siap mengubah diri membangun zona integritas. Dengan dukungan dan kehadiran Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kami mendeklarasikan janji kinerja kami untuk dengan disiplin dan berkomitmen mengubah budaya dan cara berpikir guna membangun zona integritas. Kami telah meraih berbagai macam prestasi sebagai terbaik 1 pada pelaksanaan reformasi birokrasi, sebagai terbaik 3 penyelenggaraan bantuan hukum, dan peringkat 4 sebagai permohonan kekayaan intelektual terbanyak. Kami juga telah berhasil mengantarkan 1 unit pelaksana teknis meraih predikat WBK dan 1 unit pelaksana teknis meraih predikat WBBM. Komitmen memberikan pelayanan yang prima, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten terus berinovasi dengan melakukan integrasi pada ruang layanan, yaitu dengan menghadirkan Pusat Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, ruang layanan satu pintu dengan memadukan seluruh pelayanan yang ada di kantor wilayah Banten. Kami juga telah melakukan terobosan inovasi layanan berbasis teknologi informasi dengan meluncurkan sistem aplikasi Jawara yang mengintegrasikan seluruh layanan hukum dan hak asasi manusia Banten, dan Sikampas, sebuah sistem aplikasi yang menyajikan informasi terkait kondisi di lingkungan lapas, rutan, maupun LPKA. Kami juga telah mempublikasikan pembangunan zona integritas kepada masyarakat, di antaranya melalui statement pimpinan dan jingle melayani sepenuh hati yang diupload media sosial YouTube yang mencapai 5.500 viewers.
Dalam membangun zona integritas, kami telah melakukan perubahan di 6 area. Manajemen perubahan. Tim kerja sudah menetapkan dokumen pembangunan zona integritas yang memuat rencana kerja, target prioritas, dan rencana aksi, melakukan pembinaan internalisasi dan budaya kerja prima. Semua dilandasi dengan tata nilai pasti, profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. Penataan tata laksana. Kami telah menyusun standar operasional yang baik dan efisien, memanfaatkan teknologi sistem informasi dalam efektivitas bekerja, serta memanfaatkan media informasi untuk keterbukaan informasi publik, sehingga memberikan pelayanan yang berkualitas dan prima kepada masyarakat. Manajemen sumber daya manusia. Dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, kami telah menetapkan rencana kebutuhan pegawai yang mengacu pada hasil analisis beban kerja, menerapkan pola mutasi internal, melakukan pengembangan pegawai melalui corporate university, dan kami juga telah menegakkan aturan disiplin dan kode etik pegawai, serta melakukan pemutakhiran data melalui sistem informasi kepegawaian. Penguatan akuntabilitas. Keterlibatan pimpinan, yaitu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten, bersama dengan pejabat struktural untuk menyusun program dan rencana guna mewujudkan wilayah bebas dari korupsi. Pimpinan yang saling bersinergi, berkomitmen, dan berdedikasi, serta menjadi role model demi membawa perubahan, serta pengelolaan akuntabilitas kinerja dilakukan berjenjang dan terstruktur berbasis kinerja. Penguatan pengawasan. Kami melakukan pengawasan mulai dari pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, whistleblowing system, hingga benturan kepentingan yang dikelola dengan memperhatikan prinsip cepat dan terbuka. Pengawasan secara internal guna menerapkan tata nilai pasti di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Kami telah melakukan perubahan-perubahan pada standar pelayanan guna menunjang pelayanan yang berkualitas, cepat, murah, aman, pasti, dan berkeadilan bagi semua masyarakat, sehingga memberikan pelayanan dengan sepenuh hati. Seluruh jajaran di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten telah menerapkan pelayanan prima dengan 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Selain itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten melakukan survei pelayanan masyarakat yang terbuka untuk publik. Saya Lili Pintauli Siregar, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahwa selama saya berada di Kantor Kementerian Hukum dan HAM Kanwil ini, semua kebutuhan yang berhubungan dengan sistem itu sudah berjalan baik, secara SDM juga sudah tertib, dan kemudian beberapa perangkat kebutuhan sangat terpenuhi. Sukses selalu. Saya Bapak Wisnu Wardoyo, Ketua Pengadilan Tinggi Banten. Saya melihat secara langsung perubahan-perubahan yang ada di Kantor Kanwil Hukum HAM, yaitu ada PTSP, melihat dalamnya sudah 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Saya Deni Ihsan, Kepala Komisioner Keuangan Provinsi Banten. Ya, hari ini kita mengapresiasi, artinya kita melihat pelayanan publik di kami Kementerian Hukum Provinsi Banten semakin baik ya, dengan adanya beberapa inovasi-inovasi yang ada. Saya Lisa Priandini, Notaris Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Saya merasa sangat puas, terutama dalam melaksanakan tugas profesi saya sebagai notaris dalam penyampaian laporan bulanan.
yang mana juga pelayanan di sini sangat cepat dan juga ramah, dan ruangan-ruangan yang indah di sini juga sangat bagus, rapi dan tertata. Saya Resukune Citani, mahasiswa dari Presiden University. Saat saya mengajukan izin penelitian di Kanwil Kemenkumham Banten, saya diterima sangat baik dan ramah oleh petugas layanan di sini. Sehingga informasi yang saya dapatkan sangat detail dan mudah saya mengerti. Ruang layanannya pun sangat rapi sehingga saya nyaman berada di sini. Semua perubahan itu kami lakukan untuk memberikan masyarakat Banten layanan dengan pasti. Kanwil Banten Prestasi.